Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada majelis hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius, sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, majelis hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Memang zaman Soeharto sudah ada EPI. Ada dong, dulu namanya PAM Swakarsa. Anggotanya juga ada Rizik Syihab. Lalu saat lengsernya Soeharto itu berganti nama menjadi FPI. Tapi ingat ya, FPI bukan pembela, Front Pembela Islam itu bukan, tapi FPI adalah pemecah umat Islam di Indonesia. Itu adalah tujuan Soeharto dan keluarga cendana. Kalian harus hati-hati lagi, karena Rizik Syihab bukan Habib. Kalian juga baca-baca berita Kominfo bahwa Rizik Syihab bukan Habib itu sudah tertulis di sana. Terus ada yang upload silsilah Rizik Syihab cucu Nabi ke-38 itu juga adalah berita hoax, sudah saya upload di YouTube juga. Jadi kalian juga harus hati-hati, karena Islam itu sebenarnya indah. Kita nggak usah memecah belah umat Islam, karena apa? Keimanan kita itu hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak boleh mengkafirkan orang, kita nggak boleh meragukan keimanan orang lain. Hanya Tuhan yang tahu. Kalian bukan Tuhan, ingat ya, kita semua manusia sama di mata Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita teringat kepada Ahok. Dulu beliau dipaksa untuk duduk di meja hijau, diadili untuk kasus yang sengaja diadakan untuk menggulingkan Ahok, untuk merusak nama baik Ahok, untuk memenjarakan Ahok. Siapa yang memaksanya? Apakah Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air lupa akan kasus menistakan Ahok dengan fitnah, menistakan Al-Maidah 51? Tahukah orangnya? Panglima fitnah paling kejam beberapa tahun terakhir. Saya kira Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu siapa yang saya maksud. Dialah panglima gibah paling bejat seluruh Indonesia. Dialah panglima fitnah paling kejam seluruh Indonesia. Ya, dia Rizik Syihab.
Yang pada hari ini dia pun duduk disidangkan di meja hijau atas kasus yang memang dia lakukan dengan sengaja. Dia lakukan dengan sadar. Dia lakukan karena memang dia melakukannya. Ini namanya karma, bos. Karma. Gusti Orasare. Rizik Syihab ini lupa. Dalam ajaran Islam itu diterangkan, doa yang lebih hebat daripada ulama, doa yang lebih hebat daripada kiai, sunan, para wali, bahkan para nabi, adalah doa dari orang yang terzolimi. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan sangat terang sekali, Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ahok sudah sabar dizolimi. Ahok sudah sabar nama baik dihancurkan. Ahok sudah sabar keluarganya dihancurkan. Ahok sudah sabar dikalahkan. Ahok sudah sabar dipenjarakan. Kini berbuah manis. Ahok pun dimuliakan karena memang dia orang mulia. Lihat Rizik Syihab yang begitu jahat dengan lisannya, yang begitu jahat dengan perbuatannya, kini mendapatkan karma, balasan yang setimpal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ahok yang baik Allah balas dengan kebaikan. Rizik Syihab yang jahat Allah balas dengan azab yang pedih dan balasannya setimpal. Kini Rizik Syihab sedang mengalami sebuah keniscayaan. Semua fakta dan bukti tidak bisa dibantah. Cuma dengan menghardik, cuma dengan mengancam, karena katanya dia adalah cucu Nabi Zuriyah Rasul. Cuma dengan itu Rizik Syihab mampu membela diri, menggunakan Zuriyah Rasul, menggunakan Zuriyah Rasul. Dimana diharapkan para jaksa dan para hakim takut karena telah menzalimi Zuriyah Rasul. Saya kira para hakim dan para jaksa sudah cerdas. Dalam Al-Quran itu sudah jelas diterangkan, man salimal ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Tak peduli Zuriyah Rasul, tak peduli turunan Nabi, kalau jahat pasti Allah laknat. Abu Jahal itu Zuriyah Rasul, jahat, Allah laknat. Abu Lahab itu Zuriyah Rasul, jahat, Allah laknat. Fir'aun itu Zuriyah Rasul, jahat, Allah laknat. Qabil itu Zuriyah Rasul, jahat, Allah laknat. Apalagi Rizik Syihab, Zuriyah Rasulnya terlalu jauh. Kalau memang benar, jahat, Allah laknat. Dan kini di sidang kali ini kita bisa menyaksikan seorang yang jahat sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilaknat oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba perhatikan, di sidang pengadilan saja bukannya tobat, malah kumat. Bukannya merendah, malah ngumpat-ngumpat. Jaksa diumpat, hakim diumpat. Jaksa diancam dengan neraka, hakim diancam dengan neraka. Coba lihat para pengacara Rizik Syihab. Tak lebih daripada Rizik Syihab mengadakan propaganda, pressure, tekanan, serangan agar para jaksa dan para hakim tidak mampu berjuang benar demi kebenaran, tidak mampu berjuang adil demi keadilan. Tapi saya yakin, bahkan rakyat Indonesia yakin, jaksa dan hakim akan mampu berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dalam sidang tersebut kita bisa menyaksikan bukannya Rizik Syihab ini tobat, malah tambah kumat. Rekeningnya dan keluarganya katanya dibekukan, organisasinya katanya dibekukan, para pembelanya dibunuh. Ini sebuah fitnah, bro. Karena kita rakyat Indonesia sudah tahu beritanya, bahwa apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab ini di pengadilan tidak berdasar dan fitnah belaka. Bukti-bukti sudah nyata, sudah siap dibuka. Kita nantikan episode selanjutnya. Rizik Syihab ini terzalimi karena ulahnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, terus pantau persidangan Rizik Syihab ini. Karena ada 11 kasus lagi yang membuat Rizik Syihab ketar-ketir. Kalau memang semuanya terbukti, sudah jelas Rizik Syihab akan dihukum seumur hidup. Jangan pernah biarkan penjahat menjadi raja di negeri ini. Tapi kita kawal agar penjahat hancur lebur di negeri ini.
saya. Wassalamualaikum